Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ayuni Galuh Permatasari. Nama saya Nisa Lamsari. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang reksadana syariah. Nah, apakah kalian tahu apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah sarana investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Investasi di reksadana syariah seperti naik bus dengan tujuan yang beragam, seperti jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kita dapat memilih sendiri tujuan yang kita inginkan dengan resikonya masing-masing. Dana yang terhimpun dari masyarakat akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan pada saham, suku, dan instrumen pasar uang syariah lainnya. Dengan kemampuannya, manajer investasi berusaha meminimalisir resiko untuk mencapai keuntungan. Setiap orang dapat ikut berinvestasi pada reksadana syariah kapanpun dan dimanapun. Kita hanya perlu menunggu dan memantau investasinya sampai di tujuan. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Nah, di sini uang kita akan diinvestasikan di deposito dan suku. Reksadana jenis ini menempatkan dana dalam jangka pendek dengan resiko yang terbilang paling rendah, namun keberuntungan reksadana ini yang paling kecil. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap. Mayoritas dana dari reksadana ini adalah obligasi syariah atau suku yang diterbitkan negara yang ditawarkan melalui penawaran umum atau di bursa efek. Oleh karena itu, jenis reksadana ini lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek sampai menengah yang membutuhkan kepastian dan resiko yang rendah, namun keuntungan masih terbilang rendah. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana ini menanamkan investasi secara merata di saham, suku, dan pasar uang. Maksud campuran di sini adalah reksadana itu merupakan penggabungan antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Reksadana memiliki resiko yang lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap, sehingga lebih baik digunakan untuk tujuan keuangan di atas. Dan yang keempat yaitu reksadana saham. Sekitar 80% investasinya diberikan ke saham dan sekitar 20% diberikan lagi ke instrumen pasar lainnya. Keuntungan reksadana ini yang paling tinggi, namun resikonya juga yang paling besar dan sangat cocok untuk tujuan jangka panjang di atas 10 tahun. Reksadana syariah sebagai sarana investasi syariah. Untuk menjaga kehidupan finansial di masa yang akan datang, yang harus kita lakukan adalah berinvestasi. Tapi, bukankah investasi memerlukan modal yang besar? Nah, investasi di reksadana syariah tidak harus memerlukan modal yang besar, tapi juga bisa menggunakan modal yang kecil. Dan juga, proses yang digunakan dalam reksadana syariah cukup mudah. Belum memulai berinvestasi di reksadana syariah, berikut hal-hal yang harus kita ketahui. 1. Pahami terlebih dahulu reksadana syariah itu sendiri, seperti mengetahui keunggulannya dan resiko di dalamnya. Yang kedua yaitu, tetapkan tujuan Anda untuk berinvestasi. Yang ketiga, pilih jangka waktu. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, jangka waktu dalam reksadana ada 3. Jangka waktu pendek, berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun. Jangka waktu menengah berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun dan juga jangka panjang yaitu lebih dari 10 tahun. Lalu kita harus memilih reksadana syariah yang sesuai dengan tujuan dan jangka waktu yang kita inginkan serta memiliki izin dari OJK dan terdaftar di daftar indeks syariah. Cara pembelian reksadana syariah. Yang pertama, kalian membaca prospektus penawaran reksadana syariah serta mengisi formulir pembelian reksadana dengan lengkap dan benar, serta membawa persyaratan berupa KTP atau KK, tabungan, dan juga materai.
Yang kedua, mengisi formulir profil investasi nasabah. Yang ketiga, membayar pembelian unit penyertaan di bank yang sudah ditunjuk. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan cek atau giro, transfer tunai, maupun pemindah bukuan. Yang keempat, menyerahkan formulir pembelian dan kopian bukti transfer ke manajer investasi. Lalu, pembelian reksadana syariah kalian akan terverifikasi. Selanjutnya yaitu prinsip reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah di sini bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan investasinya tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Manajer investasi suatu dana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, tapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan investor. Selanjutnya yang kedua, reksadana syariah hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen-instrumen lain yang dinyatakan halal oleh Dewan Pengawas Syariah dan dengan berdasarkan Jakarta Islamic Index. Selanjutnya yang ketiga, adanya proses cleansing. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Yang keempat, pengawasan yang lebih selektif. Nah, selain dari Bapepam sebagai pengawas pasar modal syariah, dalam seluruh kegiatan operasionalnya bertujuan agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Yang kelima, adanya Jakarta Islamic Index yang berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah di pasar modal, selain dari indeks-indeks yang lain yang ada di Bursa Efek Jakarta. Yang terakhir, investasi pada perusahaan produk halal. Dalam penempatan dananya, reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah, seperti miras, makanan haram, dan sebagainya. Perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. 1. Prinsip dan pengelolaannya. Reksadana konvensional diinvestasikan dalam semua efek seperti saham dan deposito. Semua instrumen tersebut dapat disesuaikan dengan batasan investasi yang telah diterbitkan oleh OJK. Perusahaan yang terlibat dalam investasi dan utang total dalam reksadana ini menjadi syarat yang penting. Untuk reksadana syariah, pengelolaan produknya harus tercatat dalam daftar efek syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, semua produk reksadana syariah harus menempatkan proses pembersihan atau dikenal juga dengan istilah cleansing. Proses cleansing merupakan cara untuk memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang tidak halal dalam proses bisnisnya. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kategori pendapatan ini erat kaitannya dengan riba, dan dalam hukum Islam kegiatan ini haram hukumnya. Reksadana konvensional tidak mengenal istilah cleansing, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan investasi yang dibuat OJK, maka investasi tersebut bisa dijual dalam reksadana syariah konvensional. Yang ketiga, reksadana syariah menempatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, reksadana konvensional sepenuhnya berada dalam pengawasan OJK. Yang selanjutnya, reksadana syariah akan berjalan selama tidak bertentangan dengan syariah tersebut. Akad syariah ini bisa meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijaroh, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Reksadana konvensional terkesan simpel. Produk investasi ini menekankan pada kesepakatan tanpa adanya aturan halal ataupun haram. Yang terakhir, pembagian keuntungan. Dari pembagian keuntungannya, kedua jenis reksadana ini sangat mencolok. Pembagian keuntungan reksadana konvensional menerapkan cara pembagian keuntungan antara pemodal dan manajer investasi dengan pembagian suku bunga. Sedangkan reksadana syariah menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
Apa sih manfaat reksadana syariah itu? Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh investor apabila berinvestasi pada reksadana syariah ini. Yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Yang kedua, kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga resikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, resikonya tidak sebesar resiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Selanjutnya, yang ketiga, transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya, serta kontinu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan resiko setiap saat. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Dan yang terakhir, biayanya yang rendah. Nah, transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.